Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum memulai materi kita hari ini, supaya kita selalu diberikan kelancaran dalam pembelajarannya, diberikan ilmu yang bermanfaat, alangkah baiknya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada pembelajaran hari ini yaitu pembelajaran prakarya aspek pengolahan kelas 8 semester 1 yang akan kita pelajari hari ini yaitu teknik pengolahan. Adapun untuk kompetensi dasarnya yaitu menganalisis rancangan pembuatan, penyajian, dan pengemasan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi menjadi makanan dan atau minuman yang ada di wilayah setempat. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama mengidentifikasi teknik pengolahan pangan pada suatu produk olahan pangan, serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Yang kedua, memahami keragaman produk olahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi di daerah setempat dan Nusantara beserta teknik pengolahan yang digunakannya. Oke, teknik pengolahan pangan itu dibagi dua. Yang pertama yaitu MOSIT atau teknik pengolahan pangan panas basah. Yang kedua yaitu day-heat cooking atau teknik pengolahan pangan panas kering. Apa sih bedanya MOSIT sama day-heat cooking? Jadi bedanya MOSIT sama day-heat cooking itu dari pangannya. Kalau MOSIT dari kata-katanya juga bahan pangan panas basah. Hasilnya adalah seperti bentuk sop, kaldu, kari, dan sebagainya. Kalau day-heat cooking itu lebih crispy tanpa air, biasanya seperti itu ya. Oke, yang pertama kita bahas dulu teknik pengolahan pangan panas basah atau MOSIT. MOSIT ini dibagi menjadi 7. Yang pertama teknik merebus atau boiling. Yang kedua teknik merebus bentuk bahan pangan atau pitching. Yang ketiga teknik merebus dengan sedikit cairan atau braising. Yang keempat teknik atau menggulai atau itu steaming. Yang kelima teknik mengukus atau steaming. Yang keenam teknik mendidih itu smearing ya. Dan yang ketujuh itu teknik mengetim. Teknik boiling adalah teknik merebus. Teknik merebus atau boiling adalah mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Cairan yang digunakan dapat berupa air, kaldu, atau susu. Caranya bahan makanan dapat dimasukkan ke dalam cairan yang masih dalam keadaan dingin atau dalam air yang panas. Salah satu contohnya itu merebus kentang, cabai, sama merebus telur. Jadi teknik boiling ini adalah bahan pangan yang langsung dimasukkan ke air. Air tadi direbus sama bahan pangan yang dimasukkan. Jadi bisa dari awal bersamaan bahan sama air, setelah itu baru direbus, atau bisa juga dalam keadaan air yang panas, itu bisa juga ya. Yang kedua yaitu teknik poaching atau teknik merebus menutup bahan pangan. Teknik poaching ialah cara memasak bahan makanan dalam bahan cair sebatas menutupi bahan makanan yang direbus dengan api kecil di bawah titik didih 92 atau 96 Celcius. Bahan makanan yang poach itu adalah bahan makanan yang lunak atau lembut dan tidak memerlukan waktu lama dalam memasaknya, seperti buah-buahan,
sayuran, telur, dan ikan. Cairan biasanya berupa kaldu, air yang diberi asam atau cuka, dan susu. Ini salah satu contohnya. Jadi di teknik ini airnya itu sebatas hanya menutupi bahan makanan. Kalau kita masak di panci, tidak usah airnya sampai full, tapi cuma sebatas bahan makanannya aja. Yang ketiga yaitu braising. Braising itu teknik merebus dengan sedikit cairan. Teknik braising adalah teknik merebus bahan makanan dengan sedikit cairan, kira-kira setengah dari bahan yang akan direbus, dalam panci tertutup dengan api dikecilkan secara perlahan-lahan. Efek dari braising ini sama dengan menyetup, yaitu untuk menghasilkan bahan makanan yang lebih lunak dan aroma yang keluar menyatu dengan cairannya. Nah, jadi kalau pucing sebatas bahan makanan, ujung atas ya, di airnya pakai airnya. Kalau braising ini separuh bahan makanan. Misalnya kamu mau merebus ayam. Nah, nanti airnya cuma separuh dari ayam tadi. Jadi pemakaian airnya cuma sedikit. Ini salah satu contohnya. Yang keempat yaitu stewing atau teknik menyetup menggulai. Stewing adalah menggulai atau menyetup adalah mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu dan cairan yang tidak terlalu banyak dengan api sedang. Maksud dari dimasak dengan api sedang dan dalam waktu yang lama agar aroma dari bahan masakan keluar dengan sempurna. Pengolahan dengan teknik ini harus sering diaduk secara hati-hati agar tidak mudah hancur. Pada proses stewing, cairan yang dipakai yaitu air, susu, santan, dan kaldu. Salah satunya membuat soto sama rawon. Nah, jadi teknik ini biasanya dari awal bumbunya ditumis dulu ya. Contohnya membuat soto. Kalau kalian pernah lihat ibu kamu memasak soto, pertama pasti ibumu menumis bumbunya dulu. Setelah itu ditumis, dioseng-oseng. Nah, setelah osengan itu diangkat, baru masukkan air rebusan, terus dimasukkan tumis yang dioseng tadi. Nah, itu contohnya membuat soto. Oke, selanjutnya yang kelima yaitu steaming atau teknik mengukus. Teknik mengukus steaming adalah memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Sebelum mengukus bahan makanan, alat pengukus yang sudah berisi air harus dipanaskan terlebih dahulu hingga mendidih dan mengeluarkan uap. Baru memasukkan bahan makanan pada steamer atau pengukus. Uap air panas akan mengalir ke sekeliling bahan makanan yang sedang dikukus. Efek dari teknik ini ialah menjadikan makanan lebih lunak dan lembut. Nilai gizi bahan makanan tidak banyak yang hilang karena tidak bersentuhan langsung dengan air. Makanya yang diolah dengan cairan ini yaitu puding, bolu maupun sayuran atau ikan dan ayam. Ini salah satu contohnya. Apa sih bedanya mengukus sama mendidih atau merebus? Kalau teknik kukus itu bahan pangannya itu tidak anjlok ke air, tapi cuman dikasih uap. Ya. Kalau merebus itu bahan pangannya dimasukkan ke air. Salah satu contohnya yaitu membuat lontong. Membuat lontong itu dengan cara dikukus. Oke, yang keenam yaitu simmering atau teknik mendidih. Teknik simmering adalah teknik memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cairan lainnya yang
Didihkan dahulu, kemudian api dikecilkan di bawah titik didih dan direbus selama di mana di permukaan muncul gelembung-gelembung kecil. Teknik ini biasanya digunakan untuk membuat kaldu yang mengeluarkan ekstra dari daging yang direbus. Ini salah satu contohnya. Teknik mendidih ini beda sama teknik merebus. Kalau merebus bahan makanannya langsung dimasukkan ke air lalu digodok dari awal. Jadi sebelum air mendidih, bahan makanan udah dimasukkan ke dalam air. Tapi kalau simmering ini dididihkan dulu airnya, setelah dididihkan nanti baru dimasukkan bahan makanan yang mau diolah seperti itu ya. Yang ketujuh yaitu teknik mengetim. Teknik mengetim adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan dua buah panci yang berbeda ukuran. Salah satu panci berukuran lebih kecil. Cairan ini memang memerlukan waktu yang lama seperti membuat nasi tim atau coklat. Ini salah satunya kita contohkan membuat coklat. Coklat dimasukkan ke panci kecil, terus panci kecil dimasukkan ke dalam panci besar yang ada airnya. Jadi akan menyebabkan panci yang kecil itu terkena panas tapi tidak terlalu panas. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya yaitu teknik pengolahan pangan panas kering atau dehydrated cooking. Teknik ini dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu teknik menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying. Yang kedua yaitu teknik menggoreng dengan minyak sedikit atau slow frying. Yang ketiga yaitu teknik menumis yaitu saucing. Yang keempat teknik memanggang atau baking. Yang kelima teknik membakar grilling. Oke, kita bahas dulu yang pertama, deep frying atau teknik menggoreng dengan minyak banyak. Pengertian dari deep frying adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan minyak atau lemak yang banyak hingga bahan makanan benar-benar terendam sehingga memerlukan hasil yang kering atau crispy. Jadi di teknik ini harus menggunakan minyak yang banyak sehingga bahan makanan yang digoreng itu harus benar-benar terendam oleh minyak. Teknik ini dapat digunakan untuk berbagai bahan makanan, termasuk buah sayuran, daging, dan hingga serta ikan. Salah satu contohnya ini dari umbi-umbian yaitu kentang. Jadi masaknya menggunakan minyak yang banyak. Jadi si kentangnya itu harus benar-benar terendam biar menghasilkan yang crispy. Oke, yang kedua yaitu slow frying atau teknik menggoreng dengan minyak sedikit. Kalau di frying tadi menggunakan minyak banyak, kalau slow frying ini menggunakan minyak sedikit. Slow frying adalah mengolah bahan makanan atau proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit pada wajan datar. Dalam slow frying, bahan makanan biasanya hanya 1 kali dibalik. Jadi di teknik ini cukup 1 kali balik ya. Pada slow frying, panas didapatkan dari pemanasan minyak atau lemak. Dengan teknik ini, bahan makanan tidak akan menjadi terlalu matang. Asam amino yang terdapat pada bahan makanan akan tidak hilang. Meskipun protein akan menyusut dan juga akan hilang beberapa jenis vitamin B. Ini salah satu contohnya. Oke, selanjutnya yang ketiga itu saucing atau teknik menumis. Teknik menumis atau saucing adalah teknik memasak dengan menggunakan sedikit minyak, olahan, dan bahan makanan yang telah dipotong kecil atau diiris tipis yang dikerjakan dalam waktu sebentar dan cepat. Diaduk-aduk serta ditambah sedikit cairan sehingga sedikit berkuah atau basah.
Nah, di teknik ini biasanya cairan yang ditambahkan adalah saus, krim, dan sejenisnya yang dimasukkan pada saat terakhir proses pemasakan. Sebelum menumis, hendaknya potong-potong atau iris-iris bahan makanan dipersiapkan terlebih dahulu. Jadi di teknik ini harus bahannya terlebih dahulu yang mau dimasak itu dipotong-potong dulu atau diiris-iris dulu ya. Selanjutnya panaskan wajan terlebih dahulu, kemudian isi minyak, gorengnya sedikit dan panaskan. Jadi menggunakan minyak sedikit. Gunakan wajan yang besar agar potongan bahan makanan saat dimasukkan tidak penuh sesuai sehingga memudahkan saat melakukan tumis dan dapat matang secara merata. Agar lebih sehat, hindari penggunaan lemak jenuh, gunakan minyak zaitun atau minyak kanola yang mengandung minyak sehat dan membantu menurunkan kadar kolesterol berbahaya. Ya. Yang keempat yaitu baking atau teknik memanggang. Memanggang atau baking adalah pengolahan bahan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air. Cara memanggang memiliki beberapa metode, diantaranya sebagai berikut. Ini salah satu contohnya. Nah, baking ini ada beberapa ya. Yang pertama, memanggang kering. Ketika memanggang dengan oven, bahan makanan akan mengeluarkan uap air. Uap air ini akan membantu proses pemasakan bahan makanan. Teknik ini biasanya digunakan untuk produk pastry dan roti. Selain itu digunakan untuk memasak daging dan ikan. Yang kedua yaitu memanggang dalam oven, menambahkan kelembaban. Ketika memanggang bahan makanan, masukkan wadah berisi air yang akan mengeluarkan uap air yang masuk ke dalam oven. Tujuannya agar kandungan air dalam bahan makanan bertambah dan untuk menambah kualitas makanan. Penerapan teknik dasar baking dapat dilakukan pada berbagai bahan makanan, di antaranya kentang, roti, sempong, cekwe, biskuit, ikan, dan sayuran. Yang ketiga yaitu memanggang dalam oven dengan menggunakan dua wadah. Wadah pertama berisi bahan makanan dan wadah kedua diberi air. Wadah pertama dimasukkan ke dalam wadah kedua sehingga panas yang sampai ke bahan makanan lebih lambat. Dengan demikian tidak mengakibatkan panas yang berlebihan dan dapat mengurangi kemungkinan makanan terlalu matang. Contohnya kita membuat olahan puding karamel. Oke, yang kelima yaitu grilling atau teknik membakar. Grilling adalah teknik mengolah makanan di atas lempengan besi panas atau di atas panci dada yang diletakkan di atas perapian langsung. Suhu yang dibutuhkan untuk grilling ada sekitar 292 Celcius. Grilling juga dapat dilakukan di atas bara langsung dengan jeruji, panggang, atau alat bantu lainnya. Dalam teknik ini perlu diberikan sedikit minyak baik pada makanan yang akan diolah maupun pada alat yang digunakan. Jeruji ini berfungsi sebagai penahan bahan makanan yang sedang dimasak atau dipanggang. Selain itu, fungsinya lain juga untuk membuat bagian yang matang dan gosong berbentuk jeruji pula. Nah, kegosongan inilah yang menjadi ciri khas dan yang menunjukkan bahwa makanan tersebut adalah di grilling atau memakai teknik membakar. Apa sih bedanya baking, memanggang sama grilling atau membakar? Kalau baking, bahan makanan tidak menyentuh api. Kalau grilling, bahan makanan menyentuh api ya. Itu perbedaannya. Nah, ini contohnya. Selanjutnya yaitu teknik pengolahan pangan lainnya. Nah, tadi kan ada heat cooking sama heat cooking. Ada lagi teknik pengolahan lainnya. Yang pertama yaitu menghaluskan. Menghaluskan membuat bahan pangan menjadi halus dengan bentuk blender, parudan, maupun dengan cara diulek.
contohnya itu ya, membuat jus menggunakan blender, berarti itu menggunakan teknik menghaluskan, atau membuat rempah-rempah itu menggunakan parudan atau dengan cara diulek, itu masuknya ke menghaluskan. Yang kedua yaitu mencampur, menyatukan bahan pangan menjadi tercampur rata. Ketiga, menyaring atau meremas bahan, membuat bahan menjadi halus dengan alat penyaringan baik dari saringan kawat atau kain penyaring supaya diperoleh cairan yang jernih. Jadi untuk menghasilkan cairan yang jernih. Ya. Yang terakhir yaitu tidak dimakan. Maksudnya tidak menggunakan teknik pengolahan yang lain. Teknik dimakan ini bisa langsung dimakan, contohnya buah sama sayuran. Oke, materi teknik pengolahan sampai sini. Kalau ada yang kurang mengerti atau mau ditanyakan, boleh langsung chat ke Bapak ya. Nah, buat tugasnya nanti ada di materi, penjelasannya nanti ke Bapak buat tugasnya di WA. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak khas di tiap daerahnya. Mari kita mulai belajar memasak dan lestarikan makanan khas Indonesia. Mereka bisa, kamu pun pasti bisa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.